رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني. Fasal dari iku fasal surutut toharotil islamu utawa kira-kira syarat sesuci iku Islam watam yizu lan pintar wa adamul mani'i lan ora anane perkara kang nyegah min dulil ma'i saking tumekane banyu maring kang den ilal mawsuli maring kang den wasui wasailanu lan miline banyu wa an yakunal ma'u lan nyento ana apa banyu mutahiran iku bisa menokaken bi alla yasluba kelawan nyento ora kededel ismuhu apa orane banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Surutut taharati, syaratnya tohar, sesuci. Kemarin syaratnya sholat, yaitu toharoh. Sekarang syaratnya toharoh. Yang pertama al-islamu, harus orang Islam. Jadi kalau sampean murtad tidak sah, wudunya tidak sah, mandinya juga tidak sah. Kalau sampean junub, sampean mandinya tidak sah. Kalau sampean murtad. Yang pertama al-islamu, harus orang Islam. Yang kedua wat-tamyizu, harus tamyiz. Syaratnya tamyiz kemarin apa? Tamyiz umurnya berapa? Tamyiz 7 2 pinter, bisa membedakan mana yang roti, mana api, katanya gitu. Wa adamul mani, dan tidak ada penghalang atas apa? Min wusulil ma'i, dari datangnya air. Ilal maghsulih, tatkala air itu digunakan untuk membasuh atau buat mandi. Wasailanu, dan air itu harus mengalir. Wa ayyakunal ma'u mutahharan, dan air itu harus suci dan mensucikan. Macam-macamnya air kemarin ada berapa? Ada yang ingat? Macam-macamnya air ada 3. Yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga air yang kena najis.
bi alla yaslubah ismuhu, dengan tidak merubah ismuhu, namanya air itu. Namanya air itu kalau langsung turun dari langit, keluar dari bumi, namanya air mutlak. Kalau air itu sudah berganti nama dari air satu gelas menjadi air teh anget, teh dingin, berarti walaupun suci, namun tidak bisa untuk mensucikan. Bimuhalatotin, karena air tadi kecampuran tohirin, kecampuran barang yang suci juga, tapi sudah berubah namanya dari air menjadi kopi, dari air menjadi teh anget. Tehnya suci, kopinya suci, namun sudah tidak bisa untuk mensucikan. Yastaghnil ma'i anhu, jadi sudah tidak bisa dibuat, sudah tidak bisa dipakai air yang sudah kecampuran tadi. Jadi pertama misalkan macam-macamnya air, ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Kalau yang banyak berarti lebih dari dua kola, yang sedikit berarti kurang dari 2 kola. Misalkan 1 gelas air suci, namun tatkala air itu dicampur dengan susu, dicampur dengan madu, susunya suci, madunya suci, namun tatkala sudah kecampuran dan berubah nama, bukan air lagi, bukan tuyu petak lagi, bukan air putih lagi, namun sudah berganti air susu atau air madu, itu suci namun tidak bisa mensucikan. Wa alla yataghayyaru bi najisin, dan tidak berubah karena disebabkan najis. Sampai mana tadi Mas? Wa alla yataghayyaru najisin, kedik, yasiron kedik, wa in kana mau lan lamun ana apa banyu dunal kullataini iku kurang rong bulan sida alla yulaqiyahu maka den tambahi apa syarat yento ora ketemu ing banyu langsung apa najis ghairu makfumin kang ora den ngapura anhu. apa najis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yataghayyar bi najisin, dan air itu tidak berubah disebabkan najis. Makanya tadi dikasih tahu kalau banyaknya air itu 2 macam, yaitu ada air itu karena sedikit yasiron, sedikit, yang air banyak itu lunal kullataini zida, 2 kula atau lebih, itu namanya air banyak. La yulaqiyahu,
najsun ghairu ma'fuwin anhu, dan tidak merusak najis itu ghairu ma'fuwin anhu, yang najis itu tidak dimakfu. Contohnya Pak, misalkan ada air sedikit satu gelas, namun sama sampean dicampuri minyak misik, minyak misiknya suci, airnya suci, bisa digunakan untuk ini enggak itu airnya itu untuk mensucikan enggak? Tidak bisa. Ada juga air satu gelas ketiban kotorannya cicak masuk ke gelas, namun airnya tidak berubah, tetap bening airnya, terus tidak bau airnya, terus sama sampai dicicipi airnya tidak berubah, kecut misalkan. Apakah air yang kemasukan kotorannya cicak itu suci dan mensucikan? Gimana? Kalau air tidak nyampe 2 kula ketiban najis, hukumnya mutanajjis, najis, enggak suci lagi, najis. Namun apabila ada air banyak 2 kulah lebih, setelah ijma ulama yang dinamakan 2 kulah itu kalau ditaruh di sebuah wadah, ukurannya lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm, dan lebar tingginya 60 cm, lebar panjang tinggi 60 cm, kurang lebih 216 liter. Lebih dari itu adalah kulata, ini udah dua kulah lebih. Apabila airnya yang banyak itu 500 liter, misalkan kayak tandon itu 500 liter, ada yang 1000 liter, itu ketibanan najis, kotorannya cicak, hukumnya gimana? Suci tidak mensucikan, atau suci mensucikan, atau mutanajjis? Suci mensucikan asal 3 faktor tidak berubah. 1, warnanya. 2, rasanya. 3, baunya, ya. Kalau 3 perkara itu tidak berubah, itu masih suci mensucikan. Misalkan 1 tandon itu dikasih minyak misik, 1 tandon itu dikasih minyak misik, atau 1 tandon itu dikasih gula 5 kilo, suci mensucikan atau suci tidak mensucikan? Suci tidak mensucikan. Terus, oh iya, sekarang misalkan di hammamnya masing-masing, di kamar mandi masing-masing, itu tidak ada tidak ada bak airnya, tidak ada jedingnya, cuma ada ember, gitu? Ada ember. Terus sama sampean pas buang hajat, pipis atau buang air besar, apa yang harus dilakukan atas air 1 ember itu? Gimana caranya sampean cebok? Gimana caranya? Pakai gayung, masa pakai dicelupin tangannya? Gimana? Terus pakai gayung,
usahakan posisi air keran itu hidup. Jangan sampai air kerannya itu mati sama sampean. Tatkala sampean cebok yang pertama, jangan sampai airnya itu kecipratan ke dalam baknya itu. Yang dikhawatirkan juga tatkala sampean perjalanan di masjid atau di terminal atau apa dan masuk ke kamar mandi, di situ juga tersedia bak kecil. Jangan sampai sampean cebok itu nanti ada yang kecipratan pipisnya. Makanya disunahkan pipis itu berdiri atau duduk. Pipis itu loh jongkok. Ada yang kebiasaan berdiri itu, biasanya perempuan ya, laki-laki ya. Itu jangan sampai, kalau bisa biar tidak mutanajis airnya itu, atau airnya itu air mustakmal yang kecipratan dari habis mensucikan, airnya itu kecipratan masuk ke dalam baknya. Syaratnya air kerannya itu tetap dihidupkan. Kalau bisa sampean ngambil air pakai gayungnya itu untuk mensucikan tadi, pakai air yang keluar dari keran ya. Lanjut Mas. Enggo Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga syaratnya walastu'milah, dan airnya tadi bukan air mustakmal yang sudah dipakai mensucikan najis atau hadas. Mustakmal itu kalau sampean ambil wudu kan mengangkat hadas kecil. Kalau sampean buat mandi karena sampean junub atau haid, itu namanya mengangkat hadas besar. Itu air yang digunakan untuk mengangkat hadas namanya air mustakmal. Air mustakmal tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi syaratnya 3 itu tadi. 1, harus airnya itu tidak berubah nama. Jadi airnya air mutlak tadi yang berasal dari atas langit, yang keluar dari dalam bumi, itu tidak berubah nama dari air mutlak atau air putih menjadi air susu misalkan. Pokoknya tidak berubah nama, itu nomor 1. Yang kedua, air itu harus lebih dari 2 kola atau pas 2 kola atau lebih. Yang ketiga, air yang digunakan untuk sesuci itu bukan air mustakmal, air yang pernah dipakai untuk mengangkat hadas. Terus misalkan orang itu tidak menemukan air, atau orang itu kalau pakai air dalam sesucinya mendatangkan kemudaratan, misalkan sampean sakit luka, nggak boleh kena air, tambah parah misalkan kalau kena air, mendatangkan mudarat misalkan kalau kena air. Apa yang harus dilakukan? Nggak ada air atau ada air tapi membuat mudarat kepada seseorang, untuk mensucikan dirinya harus bertayamum. Terus Mas.
ngaweruhi ngaweruhi al-qiblati jadi kiblat biturabin kelawan lebu. halisin dan bersih Murni. Terus Tohurin kang suci lahu gubarun fil wajhi iku kedua lebu sawi geleduk ing dalem rohi rai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan tidak menemui air, tidak ada air di sekitar kita untuk bersuci, atau ada orang kalau kena air tambah parah penyakitnya atau membawa mudarat kalau kena air, caranya untuk mensucikan diri pakai tayamum. Namun syaratnya tayamum harus sampean tahu. Misalkan sampean mau sholat duhur, syaratnya sampean satu, ba'da duhulil waqti, harus sudah masuk manjing waktu duhur, waktunya sholat itu. Jadi bertayamum sebelum adzan, sebelum masuk waktu sholat itu tidak diperkenalkan. Nggak boleh sampean itu masih jam 11 sudah tayamum, itu nggak boleh. Sebelum subuh yang di atas gunung, misalkan pas lagi camping masih jam 4 belum adzan sudah tayamum duluan, tidak boleh. Nunggu manjing waktu sholat dulu. Dan tayamum ini tidak sama dengan wudu. Kalau wudu, selama kita tidak batal wudunya, walaupun dipakai 1 hari pun wudu itu boleh. Namun kalau tayamum hanya digunakan 1 kali waktu sholat. Jadi misalkan sampean mau sholat duhur, nunggu adzan duhur dulu, baru sampean bertayamum. Terus yang kedua, wazawalin najasati, dan harus syaratnya bertayamum itu najisnya itu harus sudah bersih. Terus ma'rifatil kiblati, dan harus mengetahui arah kiblat. Jadi kalau belum tahu 3 syaratnya tayamum ini tidak boleh bertayamum, enggak sah tayamumnya. 1, harus masuk waktu sholat. 2, harus bersih dari najis. 3, harus tahu arah kiblat. Biturabin, tayamum itu menggunakan debu atau abu kholisin atau debu yang murni. Kalau di Pakistan itu jadi tanah dikeringkan, habis itu ditumbuk halus, habis itu diayak. Itu dibuat ini untuk bertayamum, dibawa kemana-mana. Nanti kalau mau dipakai, ditaruh di lantai atau dikepreskan di tembok baru dipakai. Tohurin lahu, dan harus suci debu itu ya. Gubarun atau apa itu? Ya debu juga, gubarun itu ya, meleduk ya. Fil wajhi, di atas wajah. Terus syaratnya 2 itu, 1 fil wajhi, wajah. 2 luru. Sopo wong luru. Terus kelawan rong usapan biniyati kelawan niat istighfar fardi sholati amri
bukan rai wajah itu rai. Jadi syaratnya bertayamum ubarun fi wajhi, yaitu memindahkan debu itu ke arah wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, yurattibuhuma, harus urut, wajah dulu sempurnakan, baru kedua tangan. Caranya apa? Bidorbatain, dengan cara memukulkan dua telapak tangan ke debu tadi dulu, ke debunya atau ke beleduknya tadi yang nempel di kaca, yang nempel di tembok, menepuk. Habis di ini loh, telon nah gini, plek lagi, baru diusapkan ke wajah. Habis itu pukul lagi 2 kali. Habis itu ke tangan ya, sampai tangannya sampai mana? Siku, terus yang kanan ke tangan yang kiri, harus gitu. Dengan cara biniyatin, dengan cara berniat istibahati, karena untuk diperbolehkannya fardhis sholati, melakukan sholat fardu. Jadi sampean itu niatnya bertayamum itu supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu. Habis sampean sholat fardu, sudah nggak punya lagi itu, udah nggak suci lagi sampean, karena niatnya untuk sholat fardu. Kalau sampean mau sholat asar, habis sholat duhur, nanti tayamum lagi sampai masuk waktu asar. Ma'an nakli, syaratnya memindahkan namanya tayamum, yang memindahkan debu dari mana? Ya dari tangannya tadi itu yang udah nempel debu yang suci itu, atau mashu awwalil wajhi, atau mengusapkan debu tadi itu dari tangannya ke wajahnya. Urut-urutannya dari wajah dulu, sambil niatnya untuk diperbolehkan sholat fardu. Habis itu ke kedua tangan, harus urut, nggak boleh nggak urut. Nanti sampean tak kalah nyampe di tangan, sampean yang diusap duluan, yang di ini duluan, yang tangan kiri, nggak boleh. Harus tangan kiri ke tangan kanan. Jadi tangan kiri, yang debu di tangan kiri diusapkan ke tangan kanan sampai siku. Sebaliknya nanti setelah tangan kanannya udah diusap, baru di tangan kanannya ngusap ke tangan kiri. Sudah, gampang kok. Bertayamum itu gampang. Syaratnya cuma ada 2, wajah sama tangan, terus niat, jangan lupa. Jadi syaratnya air yang tadi, yang mensucikan tadi, 1, tidak boleh berubah nama, 2, tidak boleh ketibanan najis alias harus lebih dari 2 kula. Terus yang ketiga, harus bukan air mustakmal yang dipakai untuk mengangkat hadas. Terus kalau kita mau sholat namun karena kita tidak dapat air, atau air itu menjadikan mudarat kepada manusia, kepada kita yang sedang sakit, misalkan, harus melakukannya dengan bertayamum. Syaratnya tayamum ada 3. 1, harus masuk waktu sholat. 2, harus bersih dari najis. 3, harus tahu arah kiblat. Menggunakannya syaratnya menggunakan debu, bukan menggunakan tepung, bukan, atau pakai pasir di pantai, enggak, bukan itu.
beda debu sama pasirnya. Terus syaratnya pakai debu yang suci dan mensucikan. Terus dipindahkan. Syaratnya ada 2 anggota tubuh yang harus diusap. 1 wajah, bukan digosok ya, diusap. Ntar digosok sama sampean. Diusap aja ya, diratakan saja ya. Terus habis ngusap muka, wajah, terus kedua tangan. Nah, yang perlu Bapak perjelas tadi, tatkala sampean itu mandi junub atau mandi besar untuk mengangkat hadas besar. Kebanyakan anak-anak itu salahnya, kelirunya, tatkala mengguyur badannya itu belum sempurna guyurannya itu loh, nggak tahu karena dingin atau apa ini loh, atau cuma diginin dulu, diakali dulu. Yang penting disabuni sih loh. Kan ada ya kalau dingin ya gitu ya. Kalau dingin terus ambil sabun C, sabunnya itu dibasahi. Terus disabun C yang inti-inti itu keteknya, wajahnya, kupingnya, nanti tinggal diguyur terakhir gitu ya. Biar nggak dinginnya double itu loh. Kalau pagi, kalau pas jam 1 pagi kalau sampean mandi besar, biasanya kan kalau langsung biur kan kedinginan. Nah, diakali ambil area-area itu di pondok ini. Kan nggak tahu kalau di asrama sama mungkin ya. Jadi disabuni sih sebelum mandi itu loh, disabuni sih mukanya, disabuni kupingnya, disabuni keteknya, disabuni itunya itu disabuni. Baru nanti diguyur. Itu kesalahannya bisa jadi yang pas waktu diguyur pertama kali itu kan sudah kecampuran, gitu. Misalkan disambuin sih sama sampean anunya itu, rambutnya itu loh, disambuin sih, jadi dikasih baju sih rambutnya, terus disambuin, kan masih berdul gitu, banyak apanya itu busanya. Ya, kalau sampean nyiram itu, air yang sampean siramkan itu kecampuran dengan busa tadi itu namanya air mustakmal, nggak bisa mensucikan. Yang penting kalau mandi itu yang penting juga ambil wudhu. Biasanya anak-anak itu sebelum ambil wudhu cuci muka dulu, pakai sabun atau pakai apa itu namanya, piuri atau apa itu kan. Habis itu langsung niat ambil wudhu. Gak boleh itu, dibersihkan dulu yang ada busa sabunnya itu tadi, dibersihkan dulu, selesai bersih baru ambil wudhu. Sama tatkala mandi, yang penting basah semua dulu, rambut sampai kulitnya itu basah dulu, baru disabuni. Jangan berdiri tok ya, habis berdiri satu biuran berdiri, kalau bisa jongkok habis itu, karena yang rahasianya itu loh, pantatnya itu loh harus juga kena, harus juga digosok-gosok. Itu kalau udah sempurna, udah sah, udah habis itu mau pakai sampo, mau pakai sabun sudah boleh. Yang penting yang pertama itu harus kena semua dulu. Makanya kalau kata saya tadi kalau disabuni sih itu, disampuin sih anunya biar nggak kedinginan. Caranya yaitu dibersihkan semua dulu, sabun-sabunnya hilang, baru niat, nggak apa-apa. Tapi kalau niat pas waktu masih ada busanya itu, nah itu kadang airnya menjadi air mustakmal, harus hati-hati di situ. Terus pas tatkala ambil wudhu masih ada sabunnya di mukanya itu, langsung ambil wudhu. Nah itu wudhu langsung niat saya ambil wudhu di dalam hati, itu juga bisa menyebabkan air mustakmal. Hati-hati. Kalau mau cuci muka dulu pakai sabun, cuci muka dulu, jangan berniat ya. Jangan niat dulu, terniat langsung niat bareng sama membersihkan sabun dari muka. Banyak kejadian tuh, saya tahu tuh. Jangan sampai terulang lagi. Sampai kan sudah tahu ilmunya. Banyak langsung ambil wudhu, habis itu langsung tamat loh. Ada jeda, harus selesai dulu, dibersihkan dulu mukanya dari sabunnya itu tadi, baru niat ambil wudhu. Jangan dibarengkan ya, nyambung itu nggak boleh.
nanti tetap diarani air mustakmal. Juga mandi terkala rambutnya keribu panjang, belum sempurna basah semua rambutnya, sudah disampuin ya, disampuin terus disiram, bisa aja nanti sampunya itu menyebabkan air itu menjadi air mustakmal ya. Paham ya? Gampang kok, tapi kalau nggak tahu ilmunya jadi salah, besok ditertawain sama malaikat ya. Loh kok kamu nggak pernah sholat? Ini lo sholat, coba ini videonya dihidupkan. Setelah dihidupkan betul sholat sampean, tapi tidak diterima sholatnya karena tidak tahu ilmunya. Makanya tahu ilmunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, itu salah satu syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Yang kedua, melakukan amal ibadah itu harus dengan ikhlas. Jadi dua syarat itu yang menjadi mutlak diterimanya amal ibadah. Satu, punya ilmu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, melakukannya harus dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.